Hai semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah anak-anak, kali ini kita akan melakukan pembelajaran melalui tatap maya. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anakku semua dapat hadir dalam pertemuan saat ini. Nah baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu tetap mengingatkan anak-anakku semuanya agar tetap ingat protokoler kesehatan, karena kita tahu pandemi virus corona belum berakhir. Oleh sebab itu harus tetap waspada dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kita mengawali pertemuan kita saat ini dengan berdoa. Untuk itu, mari ambil sikap duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 5. Tuhan tolonglah kami semua, khususnya anak-anak, agar melalui pertemuan saat ini anak-anak dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun materi pembelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran agama Kristen kelas 5 bab 9 yang berjudul Roh Kudus Penolongku. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 dan Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 19. Nanti tolong dibaca ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin menceritakan cerita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun, di perjalanan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu Paulus tidak mengerti mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu. Tetapi ia dan Silas menuruti arahan Roh Kudus tersebut. Lalu mereka mengubah arah perjalanan mereka. Mereka singgah di Troas. Di sana mereka beristirahat. Malam itu, oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan. Ia melihat seseorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya, Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua memberitakan Injil lebih dahulu di Makedonia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Nah anak-anak, Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka dengan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Nah anak-anak, apakah anak-anak tahu siapakah Roh Kudus? Nah, perhatikan, Roh Kudus adalah
Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Maksudnya, Roh Kudus adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak dapat dilihat. Nah, ini adalah contoh agar anak-anak dapat mengerti. Kalian tahu bahwa angin itu ada, bukan? Dan kalian dapat merasakannya walaupun kalian tidak dapat melihat wujud angin tersebut. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Kita tidak dapat melihat, tetapi kita merasakan pertolongan yang Roh Kudus lakukan. Nah, anak-anak, Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Mungkin anak-anak pernah mendengar istilah Allah Tritunggal. Nah, siapakah Allah Tritunggal itu? Anak-anak, coba perhatikan. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita dapat mengenal Allah melalui seluruh ciptaannya. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita mengenalnya melalui pemberitaan Alkitab. Nah, sedangkan Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus diberikan pada manusia? Nah, jika anak-anak membaca Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan memberikan penghibur. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut itu. Penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus. Nah, tahukah anak-anak bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan takut atau sedih? Misalnya, takut gagal pelajaran di sekolah, ditinggalkan orang tua, sakit, menderita dan sengsara, atau sedih karena kehilangan orang tua, teman, saudara, atau karena mengalami penderitaan lainnya. Nah, anak-anak, jika anak-anak merasa sedih atau takut, ingatlah, Allah telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai, menemani, dan menjaga. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar Roh Kudus dapat menjaga dan melindungi kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberi penghiburan. Jika kamu gelisah, maka dengan berdoa Roh Kudus akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Yang kedua, mau menerima pertolongan Roh Kudus.
Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kita, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah anak-anak, melalui pelajaran kita pada hari ini, kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ia selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik ketika susah maupun senang. Nah anak-anakku semuanya, Ibu sudah selesai menerangkan pelajaran bab 9 tentang Roh Kudus penolongku. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahaminya dan mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, baiklah. Ibu juga ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, nanti diberikan kepada ibu ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini dalam doa. Untuk itu, mari ambil sikap berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau selalu bersama kami ketika ada kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami tidak berputus asa, karena kami tahu Engkau selalu baik kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua pada saat ini, dan Ibu tetap terus mengingatkan untuk menjaga protokoler kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap semangat ya. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom.